menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terlihat ya? Halo. Oke. Pembahasan Triad IPA K3S Kabupaten nomor 1. Nomor 1 tetap rantai makanan ya. Soalnya masih di materi rantai makanan. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Ekosistem laut. Coba kamu garis bawahi ekosistem laut. Nah, di ekosistem laut itu kamu harus bisa memahami hewan dan tumbuhan apa yang ada di ekosistem tersebut. Ketika kamu tidak bisa menyebutkan atau kalian belum paham atau belum tahu hewan-hewan apa yang ada di laut, ya jelas nanti jawabannya akan salah. Ingat, rantai makanan prinsipnya bahwa harus ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Nah, untuk jawaban yang pilihan A, ini salahnya di mana? Zooplankton ya. Karena tidak ada produsennya, malah produsennya di bagian nomor 2. Ini produsen. Kebalik. Jadi salahnya di situ. Berikutnya fitoplankton mungkin jadi jawaban. Nah, ini juga salahnya. Kita cari salahnya dulu aja. Ini salah. Kebalik lagi ya. Nah, jadi menyisakan 2 jawaban B dan D. Yang B, fitoplankton, oke, dimakan zooplankton, zooplankton dimakan udang dimakan ikan tuna. Nah, mungkin jadi jawaban. Kalau ini jadi jawaban, berarti ini harus salah. D harus salah. Salahnya di mana? Fitoplankton benar, zooplankton benar, paus. Nah, ini ya. Paus. Nah, salahnya di sini. Pak, apakah ikan hiu itu tidak bisa makan paus? Sebenarnya bisa, karena ikan hiu merupakan hewan karnivora. Tapi di alam liar kemungkinannya itu sangat kecil. Karena apa? Ukuran paus yang begitu besar, sedangkan ukuran hiu yang kecil. Walaupun ikan hiu ini termasuk puncak rantai makanan, tapi kalau berhadapan dengan si paus, ikan hiunya pun juga akan menyingkir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Lanjut nomor 2. Oke, sambil dicek jawabannya ya, biar nanti bisa diskor sendiri. Kalau nanti nunggu dari Pak Jarod mungkin baru butuh sehari 2 hari untuk ngerekap. Tapi kalau kalian coba prediksi sendiri nanti bisa langsung tahu hasilnya kira-kira berapa. Nomor 2, salah satu contoh bentuk simbiosis parasitisme. Nah, digaris bawahi atau diberi tanda parasit. Ingat, parasit itu berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Tandanya seperti ini. Paku ekor kuda melekat di pohon. Paku ekor kuda itu kayak gini. Ini biasanya tumbuh subur ketika di musim penghujan. Di SD kita, SD Babasari pun juga ada tumbuhan-tumbuhan yang besar itu, yang di halaman itu ditumbuhi oleh paku-pakuan. Nih. Nah, paku ekor kuda ini dia dapat tempat hidup. Berarti dia positif. Dapat tempat hidup agar dia dapat sinar matahari. Ya. Karena biasanya paku ekor kuda, paku-pakuan itu tinggalnya di hutan. Pada umumnya tinggalnya di hutan. Nah, karena di hutan itu sangat lebat, makanya ketika si paku ini tumbuh di lantai hutan atau bawah bagian hutan, itu biasanya kan cahaya mataharinya tertutup oleh pohon-pohon dari tumbuhan besar. Makanya dia hidup di tempat yang lebih tinggi kayak anggrek. Nah, sedangkan pohon besar ini dia tidak merasa dirugikan, tidak merasa diuntungkan. Ada atau tidak ada paku ekor kuda, dia tidak terpengaruh karena tidak mendatangkan keuntungan dan juga tidak mendatangkan kerugian. Berarti ini apa? Ini berarti komen ya, jadi salah karena ditanyakan adalah parasit. Anggrek menempel di pohon jambu. Nah, ini juga sama, anggreknya itu kayak paku-pakuan tadi, untung mendapatkan tempat bernaung untuk hidup, sedangkan pohon jambunya dia tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Berarti komensalisme. Yang C, tali putri. Anggrek kayak gini ya, udah familiar ya. Nah, sekarang tali putri.
tali putri tumbuh di tanaman beluntar. Nah, tali putri itu yang kuning-kuning kayak ini loh. Nah, ini waktu dulu pas zamannya kecil Pak Jarod biasanya gunakan untuk main masak-masakan pasaran. Kalau zaman dulu itu untuk bikin mie. Tapi ya pura-pura aja. Tali putri berarti dia untung. Kenapa? Tali putri ini tidak bisa berfotosintesis karena tidak punya klorofil ya, zat hijau daun. Makanya dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, dia harus mengambil dari tumbuhan lain. Makanya dia harus menempel di tumbuhan-tumbuhan ya seperti beluntar, tetean dan sebagainya. Berarti ini negatif. Kenapa? Dicuri, sari-sari makanannya dicuri. Nah, berarti ini parasit. Nah, ketemu tuh jawabannya. Oke. Yang D salahnya di mana, Pak? Sirih yang merambat di pohon rambutan. Nah, sirih ini juga sama. Daun sirih kita tahu Pak, sirih. Nah, ini juga sama. Dia untung dapat tempat hidup, tapi rambutannya dia tidak untung, tidak rugi, tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan. Berarti apa? Komen. Oke. Paham ya? Dianalisis seperti itu ya. Nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ketika kalian bisa saksikan ini apa ya? Ini rumput bisa dimakan belalang, ada tikus. Oh, berarti ini bisa sawah, bisa. Ekosistemnya sawah bisa. Ya, sawah. Makhluk hidup yang tepat untuk menduduki bagian yang diberikan tanda X. X itu berarti ini. Berarti konsumen berapa nih? Ini sebagai produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 1, ini bisa konsumen 2, ini bisa konsumen 3, ini konsumen 4, puncak rantai makanan ya. Pengurainya mana? Pengurainya berarti nanti kalau pengurainya ya bakteri, jamur, mikroorganisme yang lain. Nah, kita kembali ke X. Kira-kira apa? Nah, kita masukkan dulu kata. Kata, kalau di sini kata, apakah kata makan belalang? Oh ya jelas pasti. Nah, jadi jawabannya apakah kata dimakan elang? Nah, ini sebenarnya agak lucu juga ya. Tapi apakah si elang tuh makan kata? Iya jelas, karena elang itu termasuk karnivora itu ya. Nah, jadi jawabannya ini. B. Iguana. Nah, kalau di sini iguana, nah perhatikan, kalau iguana berarti tidak di sawah ya, karena ini ekosistem sawah, salahnya di situ. Tuh. Terus berikutnya musang. Apakah musang makan apa ini? Belalang? Enggak ya. Nah, kemudian burung gelatik. Burung gelatik itu kayak burung pipit ya. Dia juga memakan biji-bijian. Jadi dia tidak memakan belalang. Jadi salahnya di sini. Tapi nomor 3 jawabannya A. Lanjut, ini masih mudah. Nomor 4. Pada ekosistem kebun terdapat tanaman kacang. Nah, hati-hati ya ini. Ini perlu kalian urutkan terlebih dahulu. Kacang, oke, elang. Nah, urutannya seperti apa? Urutannya seperti ini. Kacang dimakan ulat ya. Nah, bukan burung elang, tapi ulat dulu. Oke. Terus kemudian dimakan. Nah, ini ya. Kutilang tuh kayak gini kutilang. Lihat paruhnya ya. Paruhnya runcing dan panjang. Oke. Dan burung elang. Nah, berarti kacang dimakan ulat, ulat dimakan burung kutilang dimakan burung elang. Nah, sampai situ kalian harus langkah pertama ini harus benar. Kenapa? Kalau salah, jelas nanti setelah itu salah semua. Jadi yang langkah pertama, urutkan dulu peran mereka. Ada yang jadi produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, jika dalam ekosistem tersebut datang burung perenjak itu kayak gini ya. Nah, hampir kayak burung pipit, tapi dia agak kecil, ukurannya kecil lagi, dan paruhnya panjang dan runcing. Nah, berarti dia dilihat dari morfologi paruhnya, berarti dia pemakan serangga. Nah, berarti pertanyaannya kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut. Nah, jelas ya, kita urutkan dari yang sini dulu. Dari ulat. Ketika ulat tadi hanya dimakan kutilang, oke lah jumlahnya berturun sedikit. Tapi tiba-tiba datanglah si perenjak. Berarti populasi si ulat akan turun dengan drastis.
Nah, kalau ulatnya turun, berarti kacangnya akan oke. Yang memangsa kacang berkurang, berarti kacangnya akan berkembang biak dengan pesat, jadi populasinya naik. Nah, kemudian yang ini gimana ini? Perenjak, perenjak bisa tetap ataupun bisa berkurang. Si kutilang, kutilang juga sama. Dia bisa tetap atau bisa berkurang. Kenapa? Dia bersaing. Dua hewan ini bersaing untuk mendapatkan si ulat. Tapi kalau dia bertambah, kemungkinan sangat jarang. Kenapa? Dia karena bersaing dengan si perenjak. Nah, minimal populasinya tetap, bahkan bisa berkurang. Nah, kalau si elang, si elang dia dapat makanan dari si kutilang dan dapat makanan dari si perenjak. Berarti dia populasinya akan meningkat. Oke, kita kembalikan ke kunci jawabannya. Hasil panen kacang turun. Oh, salah. Harusnya apa? Meningkat. Salahnya di sini. Populasi ulat naik. Oh, populasi ulat turun. Kenapa? Pemangsanya 2. Hasil panen kacang naik. Hasil panen kacang naik. Oke, benar. Benar. Populasi ulat menurun. Oke, benar. Oh, berarti jawabannya ini. Berarti D salah, Pak. Salahnya di mana? Populasi elang naik. Oke, elangnya naik. Burung kutilang berkembang pesat. Nah, ya kan? Harusnya apa? Minimal itu tetap posisinya, populasinya, tapi kemungkinan besar dia akan turun populasinya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya C. Apakah masih mendengar suara Pak Jarot? Halo. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau belum paham Pak, tolong diulangi lagi, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya Pak. Yang penting tuh bukan benar atau salahnya, yang penting pahamnya. Sekarang salah nggak apa-apa, yang penting besok salah lagi, nggak apa-apa. Kedepannya yang penting nanti bisa benar, yang penting paham ya, gitu. Karena nanti soal-soal seperti ini akan keluar lagi gitu loh. Kalau sekarang salah nggak masalah, tapi yang penting kamu tahu salahnya, terus oh yang benar seperti ini, nah besok jadi benar. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Belalang daun. Nah ini tentang adaptasi ya, tentang adaptasi. Belalang daun kaki depan panjang. Nah ini lucu ini. Nah harusnya kaki apa? Kaki belalang daun ini kayak gini ya. Kaki belakangnya yang panjang. Fungsinya untuk apa? Melompat. Berarti ini salah, coret. 2. Platypus. Nah, platypus kayak gini ya. Lihat. Ini hewan yang salah satu hewan yang unik ya. Unik. Kenapa? Paruhnya, mulutnya kayak bebek bersudu. Dia punya kaki, punya selaput di kakinya. Ini kayak perkawinan antara bebek dengan berang-berang. Nah ini jadinya seperti ini gitu ya. Tapi lucunya dia termasuk hewan mamalia, tapi dia itu bertelur. Nah itu yang jadi salah satu keunikannya itu. Platypus, oke bener ya. Siput tubuhnya berlendir. Siput berlendir ya, udah paham ya. Kalau apalagi kalau musim penghujan kayak gini banyak yang keluar. Tapi kalau musim kemarau biasanya pada tidur, estipasi, tidur di musim kemarau. Siput benar. Burung kolibri, paruh panjang dan runcing. Nah kayak gini ya. Kenapa paruhnya panjang dan runcing? Untuk mengambil nektar dari bunga. Oke benar. Semut mengeluarkan bau tak sedap. Nah ini salah nih, bukan bau tak sedap, tapi bau atau cairan yang berupa feromon. Nah jadi salah. Jadi jawabannya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, jawabannya C. Lanjut nomor 6. Iya. Nah, feromon itu gini loh. Ketika tak ceritanya pada zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya. Nah, pada suatu pagi terdapat sekelompok semut ya. Semut itu kan ada beberapa kasta. Salah satunya yaitu pekerja. Nah, pekerja itu fungsinya apa? Ya, dia mencari makan, terus dia membuat sarang. Nah, ketika dia cari makan, kan biasanya kamu nemui di lantai-lantai rumah kan, di tanah. Nah, ketika semutnya itu berjalan-jalan, dia menemukan sebuah makanan, maka dia akan meninggalkan cairan yang disebut feromon dari abdomen. Abdomen itu dari badannya atau perutnya. Nah, fungsi dari zat feromon tadi atau cairan feromon tadi agar dia bisa kembali lagi menemukan makanan tadi.
setelah dia menemukan, dia menyemprotkan atau mengeluarkan cairan feromon, terus dia tidak makan makanan tadi, tapi dia cari temennya yang lain untuk membantunya membawa ke sarang. Nah, ini salah satu sifat baik dari semut ya, selain kerjasamanya yang luar biasa. Nah, ketika dia menemukan makanan, dia tidak langsung habiskan, dia bawa ke sarangnya untuk ratunya, untuk koloninya. Nah, fungsi dari feromon tadi memberikan tanda, ya, memberikan tanda, oh di sana saya tadi menemukan makanan, terus cari temennya udah ketemu temennya. Makanya kalau semut dengan semut biasanya kalau ketemu kan langsung berkomunikasi ya, lewat antenanya itu, menggesek-gesekkan antena. Nah, setelah menemukan, dia kembali lagi ke makanan yang dia kasih tanda feromon tadi. Nah, jadi fungsinya untuk menemukan kembali atau memberikan tanda di suatu tempat yang disitu ada makanannya, gitu ya. Itu cairan yang dikeluarkan dari abdomen atau dari perutnya. Jadi dari sini loh. Nah, tuh. Ada lagi? Jelas ya? Nanti bisa dibaca lagi di sumber-sumber lain ya. Nomor 6. Hewan yang menggulungkan badannya. Menggulungkan, garis bawahi kata kuncinya. Menggulungkan badannya untuk melindungi diri dari musuh. Oke, menggulungkan ya. Kelabang. Kelabang itu dia tidak bisa menggulungkan tubuhnya, karena kelabang itu untuk perlindungan diri, pertahanan diri, dia punya bisa biasanya, bisa ya. Luwing, kalau luwing bisa. Oke, ini salah ya, kalau salahnya di kelabang. Luwing itu bisa. Landak punya duri, berarti ini salah. B. Ular boa. Ular boa itu dia tidak menggulungkan tubuhnya. Ular boa itu biasanya dia ketika terancam ya pakai giginya itu, karena ular boa itu tidak punya bisa ya. Ular boa, ular piton, anaconda itu biasanya dia melilitkan tubuhnya untuk apa ya, untuk menghancurkan tubuh mangsanya. Ketika tubuh mangsanya sudah hancur, tinggal ditelan atau membunuh mangsanya. Tapi kalau ular-ular bisa lainnya kan, ular-ular berbisa lainnya itu kan biasanya menggigitkan bisa ke tubuh mangsanya, terus ketika sudah masuk bisanya, mangsanya mati, tinggal ditelan. Nah, tapi kalau ular boa itu melilitkan sampai mangsanya mati baru ditelan, berarti ini juga salah ya. Kelabang tadi salah, punya bisa. Musang itu pura-pura mati, jadi tingkah laku. Nah, cacing, cacing enggak ya. Cacing itu hewan yang unik juga, hemaprodit ya, berkelamin ganda, laki-laki dan perempuan. Ular weling itu salah satu ular yang berbisa ya, dia punya bisa, punya racun. Ular weling itu bisa dilihat dari bentuk atau warna tubuhnya. Hitam putih, itu sangat berbahaya. Jika kamu menemui hewan-hewan seperti ular dengan warna-warna yang mencolok, itu hati-hati ya, itu biasanya bisanya tinggi. Ulat bulu enggak ya, dia punya bulunya itu gatal, berarti ini salah semua. Berarti mana? Luwing ya, udah pernah lihat luwing. Terus terenggiling, oke, dan ulat gagak itu seperti ini loh. Kalau di tempat Pak Jarod musim penghujan kayak gini banyak ini berkembang biak dengan pesat. Nah, ini ketika kamu pegang dia nanti juga akan sama persis seperti luwing, menggulungkan tubuhnya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya di. Lanjut nomor 7. Tujuan penanaman bambu di pinggir sungai. Nah, yang rumahnya dekat sungai, biasanya sekitar sungai atau di bibir-bibir sungai itu biasanya terdapat tanaman bambu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tanaman-tanaman bambu. Nah, fungsinya apa? Tujuannya apa? Kenapa ditanam di pinggir-pinggiran atau bibir sungai? Menggemburkan bantaran sungai. Ini salah ya. Yang menggemburkan bantaran sungai itu, yang menggemburkan itu biasanya apa? Hewan cacing. Kenapa tanah itu bisa gembur? Biasanya di situ terdapat cacing yang banyak. Jadi salah. Menjernihkan sumber air, lah ini juga kurang tepat ya.
Bayangkan ketika pohon bambunya di sini, terus airnya mengalir di sini, kira-kira airnya akan jernih nggak? Nggak sama sekali, ya. Kurang tepat, berarti ini juga salah. Mengurangi polusi air. Nah, polusi air yang dimaksud dengan polusi air apa? Sampah-sampah yang berada di aliran sungai. Nah, apakah ketika di sini ada pohon bambu menjamin bahwa sungai itu akan bebas dari polusi air? Ya tidak juga. Nah, yang paling tepat dari kasus ini yaitu mencegah erosi. Ketika di sini banjir, lihat nih, akar serabut yang panjang yang banyak lebat ini mengikat tanah, sehingga ketika ada air meluap atau arusnya kencang, tanahnya tetap berada di posisinya masing-masing. Kenapa? Diikat oleh akar dari tumbuhan bambu. Jadi yang paling tepat ini D ya. Berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan. Mengganggu berarti yang berdampak negatif ya. Nah, menebang pohon di hutan dengan tebang pilih. Tebang pilih itu benar ya. Ini berarti positif. Kenapa kok tebang pilih itu benar? Karena biasanya yang ditebang itu umurnya yang sudah tua. Nanti dikhawatirkan akan roboh, nah mending ditebang sekalian aja. Tuh. Berarti ini boleh. Menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Nah, pukat harimau itu apa? Jaring yang ukurannya itu kecil-kecil. Nah, ketika di situ ada ikan kecil aja ketangkep, apalagi ikan gede, gitu loh. Jadi ketika penelayan itu menangkap ikan menggunakan pukat harimau, itu biasanya akan mengganggu kelangsungan hidup ikan, karena yang kecil-kecil aja ketangkep, apalagi yang gede-gede. Akibatnya di situ nanti semua ikan akan habis tertangkap, tuh ya. Jadi tidak ada regenerasi. Harusnya yang ditangkap tuh yang ukurannya besar, ukurannya sedang, yang kecil-kecil biarkan hidup dulu, biar besar dulu, gitu, biar bisa berkembang biak dulu. Itu berarti negatif. Sering memupuk tanaman dengan pupuk anorganik. Nah, ini hati-hati. Ada pupuk organik dan anorganik. Kalau organik itu kan dari makhluk hidup. Contohnya dari daun-daun, jadi pupuk kompos. Ada dari pupuk kandang. Nah, kalau anorganik berarti yang bukan organik. Dari apa? Dari pabrik biasanya, pupuk-pupuk kimia. Berarti ini juga negatif. Menimbun sampah organik yang ada di sekitar rumah. Nah, ini bagus nih. Pak, kenapa harus ditimbun, Pak? Ketika sampah-sampah organik seperti daun-daun, kotoran kambing, kotoran sapi itu ditimbun ke dalam tanah dan terurai, itu nanti akan jadi pupuk organik. Ya, yang tadinya sampah organik jadi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanah. Jadi ini positif. Menyemprot pestisida. Nah, pestisida itu apa? Ini racun ya, untuk membunuh serangga yang mengganggu tumbuhan atau tanaman pertanian. Nah, berarti ini karena ini bahan kimia, jika kita gunakan terus-menerus, maka akan mempengaruhi ekosistem sawah. Nah, berarti yang negatif mana? Yang negatif berarti nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Jadi jawabannya apa? 2, 3, 5. Jawabannya C. Lanjut, nomor 9. Di musim penghujan sering terjadi sungai yang meluap karena alirannya terhambat. Nah, ada sungai alirannya terhambat. Nah, kalau gini enggak ya nih. Ini alirannya tidak terhambat, tetapi ini pendangkalan ya. Ini kalau kamu berjalan ke sana aja masih bisa. Kenapa? Dangkal. Kalau ini kasusnya pendangkalan ya, pendangkalan sungai. Biasanya karena apa? Karena endapan dari tanah-tanah yang kebawa oleh aliran air, sehingga yang tadinya dalam jadi dangkal. Kembali nih ke pertanyaan, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah luapan air lah. Agar air ini tidak meluap, itu bagaimana? Dilarang membuang limbah mandi di sungai. Nah, ini tidak mempengaruhi, tidak berdampak terhadap luapan air. Limbah mandi seperti sabun, deterjen, ini akan mencemari lingkungan.
sungai karena banyak racun. Akibatnya apa? Biota-biota yang ada di sungai mati. D. Tidak membuang limbah anorganik di sungai. Nah, ini bisa jadi jawaban. Bisa ya. Kita cari jawabannya lebih tepat lagi. C. Menebang pohon sekitar sungai. Nah, ini malah dampaknya negatif. Ketika pohon-pohon di sini ditebang semua, akibatnya apa? Malah nanti akan terjadi erosi yang mengakibatkan luapan akan semakin parah. Nah, rumah-rumah warga di sekitar bibir sungai ini akan tenggelam, itu memperparah keadaan. Jalan-jalan di sekitar sungai dicor blok. Nah, ketika di sini dicor blok, ini juga kurang tepat. Kenapa? Resapannya nanti juga terhambat, mengurangi infiltrasi atau resapan. Berarti yang paling tepat ini tidak membuang limbah anorganik. Limbah anorganik itu apa aja loh? Ada dua, yang berupa cair dan yang berupa benda padat. Contohnya sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga. Bahkan di beberapa sungai di kota-kota besar itu dijumpai di sini ada sofa, ada tempat tidur, ada spring bed, itu banyak. Kenapa? Mereka menganggap bahwa sungai jadi tempat sampah. Jadi apa-apa dibuang di tempat dibuang di sungai. Jadi jawabannya B. Pak Jarod cek dulu ya. Sepertinya kok ada yang mau masuk. Apa masih mendengar suara Pak Jarod? Oke, lanjut. Yang masih bingung, ragu, boleh ditanyakan. Nomor 10 sekarang. Nah, ini soal baru ini. Ini Pak Jarod juga baru nemuin ini. Kemarin juga harus nyari-nyari di internet. Perhatikan gambar berikut. Nah, bagian hewan yang ditunjukkan huruf F pada gambar berfungsi untuk nah, ketika kamu perhatikan, ketika orang tuamu beli ikan, tapi bukannya ikan yang matang ya, ikan yang mentah ya, masih mentah ya. Nah, itu biasanya di punggungnya itu kayak ada garis. Ya, kayak gini nih, garis lurus dari ujung kepala sampai ujung ekor. Itu namanya gurat sisi. Apa tuh Pak namanya nih Pak? Gurat sisi. Ini Pak Jarod baru nemu di tryout KGS ini ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah nih soalnya ini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Satu, fungsinya untuk mendeteksi tekanan air. Nah, dengan gurat sisi ini ikan mengetahui tekanan air, perbedaan tekanan air. Yang kedua, sebagai organ penerima getaran. Penerima getaran. Yang ketiga, mengetahui kedalaman air. Ya, fungsinya tiga, kurang lebih ada tiga. Nanti bisa kalian cari kalau di buku sangat sulit ya. Pak Jarod kemarin carinya di internet karena referensi bukunya juga terbatas dan tidak semua buku, apalagi buku-buku sukses ujian di kelas 6 itu tidak menyantumkan yang ini karena ini hal yang baru ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Mengendalikan gerakan sirip saat berenang. Yang mengendalikan berarti otot ya. Nah, di sini ya, tadi salah ya. Kan ikan berenang itu kan yang mengarahkan siripnya, bukan gurat sisinya. Jadi salah. Mendeteksi keberadaan musuh di sekitarnya, ini juga salah. Melindungi diri dari hewan pemangsa. Lah, yang melindungi ini loh. Biasanya kalau orang tua beli ikan, apalagi ikan nila itu ya, ikan nila yang masih kecil, wah itu durinya banyak ya. Kamu nggak makan daging tapi makan duri biasanya. Kenapa? Durinya banyak. Ini yang melindungi dari pemangsa. Ini salah. Tapi jawabannya apa? Nih, tekanan air. Jawabannya D. Lanjut. Nomor 11. Cara cek dulu.
Oke, ada yang WA Pak Jarod, Pak tolong diizinkan bergabung ya, makanya jangan telat ya. Oh udah nggak ada ya, besok lagi disesuaikan jadwalnya ya, sudah dikasih waktu. Lanjut, nggak masalah. Nomor berikutnya, nomor 11, tahapan dari hidup pada kumbang tanduk itu kayak gini ya. Mana nih, kok nggak keluar? Nah, kumbang tanduk kayak gini ya, kumbang tanduk. Oke, kumbang tanduk. Nah, kalau kalian kemarin sudah Pak Jarod kasih tahu singkatannya ya, moga-moga nggak lupa. Lala, lili, naik, becak, jangkrik ya. Ini yang tidak sempurna, TS tidak sempurna. Hewan-hewan yang lala, lili, naik, becak, jangkrik tidak sempurna. Ya enggak? Nah, apakah ini kumbang? Kuku, ada nggak kuku? Nggak ada. Berarti ini sempurna. SM sempurna. Berarti kalau sempurna tahapannya berarti dia telur, terus kemudian larva, terus pupa. Ingat ada pupanya, kecuali kata pupa dan imago. TLPI. Yang mana TLPI? TLPI. Oke. Pak, B salahnya di mana? Ini kebalik. Ya, kebalik. Salah. Pak, ini salahnya di mana, Pak? Yang ini yang kebalik. Imagoi pas posisi dia dewasa ya. Ini kepompong sama pupa ini sama ya. Fasenya sama. Kalau pada kupu-kupu biasanya kepompong menyebutnya. Tapi kepada lalat, pada kumbang itu pupa. Jadi salah. Gampang ya. Lanjut nomor 12. Tahap dari hidup tomcat yang merugikan. Nah, tahu tomcat lah. Tomcat itu kayak gini loh. Nah, ini tomcat nih. Hati-hati ya, ini kecil-kecil berbahaya juga. Nah, ketika si tomcat ini terancam bahaya, kamu pegang atau kamu bunuh, kamu tabrak, dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairannya itu ketika kena bagian tubuhmu maka akan melepuh seperti ini loh. Kayak kalau kamu kena virus herpes di tangan, di kaki itu loh, di badanmu itu loh. Nah, kayak bintik-bintik. Nah, ini bahaya, cukup bahaya. Tapi kalau tidak terancam, dia tidak akan mengeluarkan cairannya. Nah, berarti apa? Yang paling bahaya ya di fase imagonya. Jelas ya. Lanjut, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang ditunjukkan huruf X. Nah, X ini ya. Ini bisa, ini bisa. Bentuknya kayak peluru. Nah, berarti jelas sendi peluru. Gampang nih. Lanjut 14. Halo, apa masih terhubung dengan Pak Jarod? Oke. Oke, jangan bosan ya, sambil makan boleh, sambil minum boleh. Nobar ini. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan huruf X. Nah, ini namanya alveolus. Alveolus ya. Ingat, alveolus tempat pertukaran CO2 dengan O2. Fungsi organ, nah fungsinya di mana fungsinya? Fungsinya menjaga elastisitas kembang kempis paru-paru. Nah, ini enggak ya. Ini otot tulang rusuk ya. Elastisitas dan otot diafragma ya. Jadi salah ini. Otot diafragma itu di sini. Nah, membatasi atau memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Salah berarti. Tempat pertukaran udara pernafasan secara difusi. Nah, ini benar nih, difusi. Difusi itu mengalir. Pertukaran atau mengalirnya udara yang berada di alveolus ya. Di alveolus mengalir ke hemoglobin, karena diikat hemoglobin itu difusi ya. Melindungi dan menjaga paru-paru dari benturan. Nah, ini salah. Biasanya, bukan biasanya, di tubuh manusia itu ada namanya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk inilah yang didesain oleh Tuhan agar bisa melindungi tubuh kita, terutama paru-paru dan jantung, dari benturan.
Bayangkan ketika tubuh kalian tidak ada tulang rusuk, wah ya jelas nanti ketika kamu jatuh langsung paru-paru pasti akan rusak. Berikutnya tempat terjadinya penyesuaian kelembapan. Penyesuaian kelembapan ada di mana? Di hidung, karena di situ ada lendir, selaput lendir. Pasti salah. Jawabannya apa? Bis. Gampang. Lanjut. 15. Proses yang terjadi pada organ pencernaan yang ditunjukkan A. Nah, ingat singkatannya A itu. La per ah. La-nya apa? La-nya organnya lambung. P-nya apa? P-nya pepsin. E-nya apa? EPE-nya ya. R-nya apa? Nah, renin. Terus kemudian A-nya apa? Asam klorida. Nah, sekarang fungsinya ini untuk membunuh bibit penyakit atau mengasamkan makanan. Kalau yang ini pepsin, pepsin itu P3. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin itu singkatannya PSK. PS-nya apa? Protein susu menjadi kasein. Nah, singkatannya seperti itu ya. Lapar ah. Nah, berarti fungsi dari A apa aja? Mengasamkan makanan yang dicerna. Oke, benar. Oleh apa? Oleh asam klorida atau HCl. Mencerna protein menjadi asam amino. Nah, ini keliru. Mencerna protein menjadi asam amino itu TPA. Apa tuh? Fungsi dari tripsin yang ada di usus halus, mengubah protein menjadi asam amino, TPA. Makanya disingkat T-nya tripsin, P-nya protein, A-nya asam amino, TPA. Mencerna lemak menjadi cairan lemak. Nah, ini juga salah nih. Ini fungsi dari L3. Apa itu? L pertama fungsi dari lipase. Enzim lipase mengubah lemak menjadi cairan lemak atau asam lemak. Yang D juga salah, harusnya menghasilkan petialin. Nah, petenya harusnya di mulut. Ya, jadi jawabannya A ya. Lanjut nomor 16. Di masa pandemi ini semakin banyak orang terkena penyakit corona. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru agar tidak terkena penyakit tersebut yaitu, nah, jadi corona itu menyerang saluran pernapasan ya. Virusnya menyerang saluran pernapasan dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru? Memakai penutup muka. Oke, sampai sini benar. Saat bertemu orang, oke, masker ya. Dan berada di tempat umum. Nah, yang kurang tepat di sini. Kalau bisa hindari tempat umum. Ya. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung, ini tadi salah, zat tenaga. Nah, ini kurang tepat ya, bukan zat tenaga ya, biasanya vitamin C ya. Agar imun tubuh kita meningkat, biasanya vitamin C. Kalau zat tenaga itu biasanya dihasilkan oleh karbohidrat biar kuat. Nah, berarti kurang tepat. Jadi masak makan nasi terus, harusnya diimbangi dengan buah-buahan, vitamin. Selalu menjaga jarak kurang dari, ini bukan kurang dari 1 meter, berarti bisa ada berdempet-dempetan nanti, salahnya gitu. Harusnya apa? Minimal 1,5 meter atau 2 meter ya. Oke. Kalau kamu terpaksa berada di kerumunan di tempat umum, cari tempat yang jauh dari orang-orang. Tuh. Biasakan cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Nah, ini yang paling tepat ini ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Oke, lanjut. Berikutnya. Perhatikan hal berikut. Nah, ini bagian-bagian dari jantung. Pak Jarod gambarkan seperti ini. Besok di soal boleh kalian gambar seperti ini. Nah, bagi jadi 4. Untuk untuk mempermudah ya.
si babi. Satu serambi kanan, si serambi kiri, B, BA. Bilik kanan, bilik kiri, gampang ya. Kalau serambi, kalau yang di atas, Pak kasih warna dulu bentar, biar mempermudah kalian memahami. Kalau yang di atas ini ya, yang di atas serambi itu menerima, fungsinya menerima. Sedangkan kalau yang di bawah itu memompa. Pak Jar ulangi, serambi entah itu serambi kanan entah serambi kiri itu menerima. Kalau bilik entah bilik kanan entah bilik kiri itu memompa atau mengirimkan, mengalirkan, sama aja kalimatnya, katanya sama, kata-katanya sama. Nah sekarang kalau yang kanan nih ya, yang kanan ini yang kanan ya, yang kanan tuh biasanya banyak mengandung CO2 atau kita sebutnya kotor, paham ya. Kalau yang I, nah itu berarti mengandung O2 atau bersih. Nah, jadi besok lagi kalau kalian kerjakan, cobalah gambar kayak gini. Wah, udah paham ya Pak? Nggak ada salahnya kalian gambar seperti ini, ya. Wah, membuang-buang waktu Pak. Memang waktunya kan tersisa banyak, gitu ya. Jadi kayak gini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan Z ini berarti Z itu yang mana? Oh berarti ini ya, sama toh, jadi mudah toh analisisnya. B, bilik kiri berarti dia bersih, memompa. Oh memompa darah bersih, oke. Menerima darah kaya, oh salah, yang menerima salah. Mengalirkan, memompa, ini sama, kalimatnya sama, katanya sama. Mengalirkan darah yang CO2, lah salahnya di sini, harusnya apa? Kiri kan bersih. Memompa darah kaya O2 menuju ke paru-paru. Masuk darah bersih kok dibawa ke paru-paru, salahnya di sini. Ingat kemarin konsepnya, pakaian kotor setelah dipakai harus dicuci di mesin cuci. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh berarti darah itu kotor, harus dibersihkan menuju ke paru-paru. Nah kalau darah itu dari seluruh tubuh berarti darah itu kotor, banyak CO2. Tapi kalau darah itu dari paru-paru berarti darah itu bersih. Nah, berarti jawabannya mana Pak? Ini salah, berarti memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ingat, darah bersih itu harus dipompa ke seluruh tubuh. Ingat, pakaian bersih harus dipakai. Tuh, jangan pakaian bersih malah dicuci. Kasihan yang nyuci nanti. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi nomor 17 tentang peredaran darah? Karena itu pasti keluar ya. Sasi babi. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, lanjut ya 18. Urutan peredaran darah yang kaya oksigen. Nah, kemarin Pak Jarod kasih tahu ya. Yang penting kalau mengerjakan soal sistem peredaran darah ini yang gambarnya kayak gitu, itu kalian harus paham dulu. Dari mana darah itu? Dari mana dulu? Kalau darah itu dari seluruh tubuh, maka darah itu pasti kotor, mengandung CO2. Ingat, baju yang sudah dipakai pasti kotor. Konsepnya seperti itu ya. Kalau dari paru-paru, berarti dia membawa oksigen atau disebut bersih. Paham ya? Ingat, baju yang sudah dicuci pasti bersih. Ya belum tentu Pak, lah yang nyucinya aja nggak pakai sabun, ya ngeyel ini kamu tuh ya. Gitu ya. Jadi konsepnya itu, kalau dari seluruh tubuh itu berarti kotor atau mengandung CO2. Kalau dari paru-paru itu bersih, mengandung O2. Nah sekarang gampang, kayak oksigen. Nah mulainya dari nomor berapa? Ya gampang, nomor 9 ini seluruh tubuh, diingat-ingat. 9 ini seluruh tubuh. Nah paru-paru mana Pak? Paru-paru tuh ini jantung. Oh berarti dari nomor 6. Dah ngurut aja dari nomor 6. Nomor 6 ini kan sudah ada anak panahnya. 6, 7, ketiga, 4, 8. Naik boleh, turun boleh, karena naik di kepala, kalau turun di kaki, ke kaki kok, di kaki. 9. Nah berarti dari nomor 6 sampai 9. Oke, dari 6. Yaudah ini salah.
Gampang kan? Nah, 6, 3, 7, 4, 8. Itu ya. Besok lagi seperti itu ya. Ingat. Dari mana darah itu mengalir pertama? Kalau dari seluruh tubuh berarti kotor atau CO2. Kalau dari paru-paru berarti bersih atau mengandung O2. Itu pasti bener. Kalau kerjakannya kamu kayak gini. Kalau dihafalkan bersih 673, bakalan nanti gambarnya akan berubah dan nomornya juga berubah. Lanjut 16. Bimo sering mual, sakit perut, sering buang air besar dan muntah. Wah, berarti ini penyakit pencernaan dari mulut sampai anus yang bermasalah, entah nanti di bagian mana. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan tersebut, kalau gejalanya mual, sakit perut, sering buang air besar, muntah, berarti muntaber ya nih. Indikasinya ke penyakit muntaber. Oke. Menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal. Nah, ini terlalu umum. Tidak menjurus ke penyakit pencernaan. Ini kurang tepat. Pasti ada yang lebih tepat lagi. Menjaga kebersihan makan dan ini tidak cukup menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga kebersihan makan. Makanan itu juga harus bersih. Sebelum dimasak dicuci. Alat makannya juga harus dicuci. Jangan sampai setelah untuk makan ditaruh di meja nggak dicuci, bisa dipakai lagi ya, jelas nanti akan diare atau muntaber. Olahraga teratur dan memperbanyak minum air putih. Nah, ini terlalu umum ya. Olahraga itu untuk menyegarkan tubuhmu agar tetap bugar. Nah, berarti terlalu umum, tidak menjurus ke salah satu gangguan penyakit pada organ manusia. Banyak minum air putih saat makan makanan berminyak, ini juga terlalu umum. Jadi jawabannya B. 20. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ini percobaan pernapasan manusia. Jika bagian yang dikasih nomor 3, dikasih tanda 3, ini karet ya, membran karet, ditarik searah, jadi ke bawah, arahnya ke bawah, panah, maka peristiwa yang akan terjadi adalah, yang terjadi balon nomor 1 dan 2 mengecil. Ketika ditarik apakah mengecil? Salah, harusnya membesar. Udah sampai sini aja salah, nggak usah dipilih. Ketika ditarik maka akan mengembang ya, tapi kalau dilepaskan maka balonnya akan menyusut gitu ya. Oke. Kenapa kok bisa mengembang dan menyusut? Nah, Pak Jero jelaskan ya. Kenapa bisa mengembang dan menyusut? Ketika ditarik, tekanan udara di dalam balon itu turun ya. Ketika ditarik ke bawah, maka tekanan udara dalam balon turun. Akibatnya apa? Udara yang di luar itu tersedot dan masuk ke dalam balon. Akibatnya balonnya akan mengembang. Itu yang pertama. Tapi ketika membrannya itu dilepas, berarti kan dia akan naik. Maka tekanannya juga akan naik. Akibatnya apa? Udara yang ada di dalam balon itu terdorong keluar. Nah, akibatnya ketika udaranya keluar, balonnya akan mengempis. Ini di buku sukses sudah ada. Di buku saku itu juga sudah ada ya. Berarti ini tadi salahnya di sini, mengecil. Balon nomor 1 dan 2 akan membesar. Oke, benar sampai sini. Karena udara di luar botol tekanannya lebih tinggi. Tekanan di ini salahnya di sini. Bener ya ini maaf ini bener. Ketika tekanannya ini lebih tinggi maka akan masuk ke tekanan udara di dalam botol dan di luar botol seimbang. Salah, ada perbedaan. Yang di luar itu lebih tinggi, sedangkan yang di dalam lebih rendah ketika ditarik. Ini salah. Tekanan udara di dalam botol lebih tinggi dari tekanan di luar. Nah, ini salahnya di sini. Ini kebalik ya. Kebaliknya di sini. Nah, ini kebalik. Ketika ditarik, itu tekanan di dalam botol itu rendah dibandingkan tekanan yang di luar. Berarti ini salah. Jadi jawabannya B. Nomor 20 jawabannya. Lanjut.
Nah, ini paku-pakuan ya, ini paku-pakuan. Cara perkembangbiakannya berarti pakai spora ya, dengan spora ya, dengan spora, suplir, terus ada jamur. Nah, itu juga pakai spora. Gampang. Nomor 22. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara perkembangbiakannya. Oke. Kepiting. Kepiting itu bertelur, ovipar. Oke, benar. Bertelur ya. Jadi benar. Ular piton kayak gini ya. Ovovivipar. Nah, benar. Pak, bukannya ular itu bertelur, Pak. Nah, khusus untuk ular boa, anaconda, ular piton yang besar-besar itu ovovivipar. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh induknya, terus menetasnya di dalam. Nah, ketika keluar dari tubuh induknya sudah bentuk ular, bayi ular, ya, benar. Berikutnya planaria, membelah diri. Salah ya, planaria itu harusnya fragmentasi. Hidra itu bukan fragmentasi, tapi itu nas. Kelelawar, vivipar, oke benar. Jadi jawabannya 125. Nah, Pak Jarot akan jelaskan sedikit. Kemarin ada yang jawab Pak Jarot. Pak, apa bedanya membelah diri dan fragmentasi? Nah, kalau membelah diri itu kayak Naruto dan Boruto, Pak. Bukan yo. Kalau membelah diri itu gini loh. Contohnya kan kalau membelah diri kan amuba ya. Kalau membelah diri, membelah MD, membelah diri itu contohnya amuba. Terus ada lagi euglena, ada lagi paramecium. Nah, ini adalah hewan bersel satu. Selnya intinya hanya satu. Contohnya seperti ini. Ajat ambil amuba. Ketika amuba itu sudah dewasa, itu bukan amuba, Pak, ndok ceplok, Pak, bukan ya, bentuknya kayak gini soalnya. Ini salah satu hewan yang kasat mata, harus pakai bantuan alat untuk mikroskop biasanya, itu untuk mengetahui. Nah, ini inti. Nah, ketika membelah diri ini, maka intinya yang membelah terlebih dahulu. Jadi dua, ya toh? Terus kemudian jadi dua individu yang berbeda. Nah, ini namanya membelah diri. Jadi yang membelah terlebih dahulu adalah intinya. Ya, baru diikuti cairan tubuh. Nih, membelah. Itu kalau membelah diri. Nah, kalau fragmentasi itu contohnya kan Patrick ya. Tahu nggak Patrick itu apa? Wah, bintang laut. Berarti sering nonton SpongeBob ya. Nah, Patrick itu kan bintang laut. Nah, selain Patrick ada cacing planaria. Nah, ketika bintang laut itu sudah dewasa, dia pengen berkembang biak, dia tinggal memutuskan salah satu bagian. Nah, bagian tubuhnya, contohnya ini. Nah, ini sudah jadi individu baru, gitu loh, yang nanti akan berkembang, tumbuh. Nah, potong di sini. Nah, ini nanti akan jadi individu baru, langsung jadi individu baru. Tapi kalau yang membelah diri tadi kan baru selnya ya, inti selnya. Contohnya lagi nanti bisa kalian lihat di YouTube, perkembangbiakan planaria. Ini cepet banget. Ada cacing planaria yang dipotong-potong orang Jepang kalau nggak salah, karena bahasanya bahasa Jepang tuh. Nanti bisa dicek ya. Bentuknya hampir sama kayak gini loh. Nah, ketika planaria ini sudah berkembang, sudah dewasa, ingin berkembang biak, dia dipotong-potong, potong. Nah, dari potongan tubuhnya ini, contohnya nih ya, ekor ya, dia sudah jadi individu baru. Kalau dipotong 10, ya jadi 10 individu baru. Nah, ini nanti akan berkembang, jadilah planaria dewasa, seperti itu. Jadi bedanya itu ya, hampir sama, hampir mirip sebenarnya. Dua-duanya membelah diri. Tapi kalau yang membelah diri tadi pakai inti tubuhnya membelah dulu, baru bagian tubuhnya. Tapi kalau fragmentasi itu membelah dari bagian tubuh
induknya gitu, paham ya? Jadi jawabannya mana tadi? Waduh, jawabannya ini bener sama ini ya tadi ya, 125. Oke, itu ya. Kalau belum jelas besok kita lanjutkan. Nomor berikutnya 23. Nah, planaria ya, kelelawar. Planaria kayak gini ya, planaria ya. Oh, ini udah tak kasih gambar. Nomor 23, lanjut. Tumbuhan di bawah ini memiliki cara pembangkitan yang sama. Ketela pohon tuh kayak gini ya. Oh, ketela pohon ini pakai biji ya. Ini berkembang biak sebenarnya pakai biji. Bisa juga pakai stek batang. Ada bisa generatif juga bisa vegetatif. Ketela rambat tuh kayak gini. Nah, telo, ubi cilembu, ubi ya. Nah, ini batang ya. Umbi batang nih, ube. Kalau ini pakai biji bisa, pakai stek bisa. Kentang umbi batang. Oh, berarti beda. Yang merah beda mana? Yang bikin beda ini saya salah. Ketela rambat kayak gini. Kentang kayak gini. Oke, umbi batang. Gembili. Nah, ini gembili ini mungkin hanya di Jogja ya yang tahu gembili. Pak Jarod di tempat Pak Jarod daerah Klaten sana juga, kalau Pak Jarod sendiri kurang tahu ya gembili. Mungkin ini nama tradisional gembili itu kayak gini ya, gembili. Ya, kamu nanya, hah? Udah tahu gembili? Ini gembili makanan tradisional ya. Biasanya jarang ditemui juga karena jarang dikembangbiakan ya. Enakan kentang sama enakan ubi nih. Nah, gembili itu bentuknya kayak gini ya. Bisa galinya dalam ya. Dan kayaknya ada getahnya ya. Kalau yang ngolah itu kurang tepat nanti bisa gatel-gatel kayaknya. Itu. Ini di daerah lain juga namanya beda-beda ya. Gembili ini. Kalau nama Indonesianya saya Pak Jarod juga kurang tahu. Nanti coba Pak Jarod buka atau cari di internet. Kalau gembili itu kayaknya nama tradisional di daerah Jawa, di Jogja atau mungkin Jawa Tengah mungkin. Kamu nanya Bu Julfa yang ada di Banjarnegara sana nggak, gembili itu apa? Nggak tahu. Nah, setelah lihat wujudnya, oh ini toh gitu. Kalian nanya Pak Mansur yang dari Kebumen mungkin juga nggak tahu gembili itu apa. Oh, setelah lihat, oh kayak gini toh. Karena masing-masing daerah menyebutkannya beda-beda ya. Tuh. Berarti jawabannya apa? Jawabannya ini umbi batang, ini wortel, umbi akar. Wah, ini umbi batang, salah toh? Tidak. Wortel, singkong, lobak. Nah, salahnya di singkongnya. Lanjut, nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri puber. Nah, ini ya, gampang ya. Amati aja punyamu sendiri. Tubuhmu sendiri, punyamu sendiri. Puber perempuan ya, perempuan. Pak, saya kan bukan perempuan, saya laki-laki Pak. Ya, berarti yang tidak kamu punyai, gitu aja. Membesarnya pinggang. Ingat ya, hati-hati antara pinggang dan mana pinggul. Ikat pinggang. Nah, tahu ikat pinggang di mana? Pinggul itu adalah pantat. Gitu ya. Berarti kan beda kan? Nah, membesarnya pinggang. Laki-laki, perempuan ketika dia gendut, obesitas juga akan membesar. Jadi tidak bisa menentukan bahwa oh dia sudah puber dengan melihat pinggangnya. Ini tidak ada kaitannya dengan puber. Tumbuh rambut di dagu di sini ada dagu. Jenggot jambang. Berarti ini laki-laki ya. Ini salah tadi ya. Ini laki-laki. Pinggul menjadi lebar. Oh jelas perempuan. Suara bertambah nyaring. Oh perempuan. Apalagi kalau pas teriak-teriak itu ya, dada menjadi bidang. Nah ini berarti laki-laki. Tumbuh rambut di ketiak. Nah ini juga laki-laki bisa, perempuan bisa. Tapi jawabannya 3, 4, 6. 3, 4, 6. Oke, jawabannya C. 25. Sifat bahan yang tepat untuk membuat masker. Nah sekarang baru ngetren ya masker ya. Beraneka model bentuk bahan dari masker. Tapi jangan salah pilih. Kalau punya Pak Jarod yang Pak Jarod pakai ini dari kain ya, kainnya double ya, biar lebih safety ketika menyaring partikel-partikel kecil. Nah kalau yang kemarin sempat dibahas di dunia maya juga,
Yang scuba itu ya, Pak Jarod biasanya pakai scuba, tapi sekarang enggak. Scuba itu tipis ya, pori-porinya sebenarnya terlalu besar, dan itu ketika untuk menyaring debu oke lah, bisa. Tapi kalau menyaring partikel-partikel kecil seperti virus, bakteri itu sepertinya tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu besar pori-porinya. Nah, makanya kurang direkomendasikan untuk dipakai. Kalau yang ini, yang digambar ini medis. Biasanya digunakan oleh tim-tim medis. Makanya kemarin sempat harganya satu box itu hampir 500.000 awal-awal corona itu loh. Terus semuanya panik cari masker. Nah, itu jadi harganya meningkat. Kenapa? Permintaannya banyak tapi barangnya nggak ada. Nah, ini yang direkomendasikan seperti ini karena memang digunakan untuk medis. Tapi kalau tidak, bisa pakai kain seperti Pak Jarod, bisa pakai beberapa bahan. Nah, yang ditanyakan di sini sifatnya yang seperti apa? Jelas lembut. Oke, lembut. Oke, boleh. Kalau kasar, kasihan nanti mukamu. Ya, nggak jadi glowing lagi. Berak-berak nanti. Berpori halus. Nah, ini bener nih, berpori halus ya. Nggak boleh porinya gede-gede. Nah, ini fungsi dari masker jadi nggak tercapai. Jadi ini bener. Nah, ini bener. Transparan, nggak perlu transparan. Kalau transparan berarti pakai plastik itu ya Pak. Plastik malah nggak ada porinya, malah nggak bisa napas nanti. Lembut, nah lembutnya boleh, tapi transparannya salah, nggak perlu transparan, gitu ya. Terus kemudian kedap air, nggak. Ini bukan mantel ya, bukan mantel, bukan payung ya. Jadi nggak perlu kedap air, nggak perlu. Pak, kalau kedap air kan nanti biar percikan-percikan air liur, air ludahnya nggak kemana-mana Pak. Oh, sebenarnya iya, oke, boleh juga, tapi biasanya sifatnya tidak yang diambil yang kedap air. Kalau kedap air biasanya untuk bahan pembungkus makanan yang berminyak, berair, tebal. Nggak perlu tebal. Ini nggak tebal juga punya Pak Jarod. Ini pun juga nggak begitu tebal, ya. Kuat dan kedap air kuat, nggak begitu juga. Bahkan kemarin Pak Jarod beli yang medis ini aja, nih biasanya mudah lepas, jadi nggak terlalu kuat. Kedap air ini juga salah. Berarti paling tepat A ya. Paling tepat A. Lembut dan berpori halus. Intinya berpori-pori halus. Agar apa? Agar bisa menyaring udara-udara pernafasan. 26. Kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud membeku ya. Ingat ya, membeku itu dari wujudnya pertama cair menjadi padat. Namanya membeku. Membuat es kering. Es kering itu kayak gini ya. Oh, es kering. Es kering itu dari karbon dioksida ya. Berarti dia dari gas terus berubah jadi padat. Berarti apa nih? Mengkristal atau menghablur ya. Berarti salah. Nah, ini ketika kamu pegang kena suhu ruangan, dia bukan mencair tapi berubah menjadi gas kayak gini loh. Jadi gas. Membuat gula dari nira. Nah, membuat gula dari nira itu kayak gini loh. Nah, gula dari nira biasanya dari pohon aren ya. Pohon aren itu kan ada bunganya. Batang bunganya itu dipotong, dia akan mengeluarkan namanya nira. Nah, nira itu yang nanti akan dimasak seperti ini, dimasak. Nah, habis dulu. Nah, ini ya. Ini cairan niranya direbus, terus kan pada menguap, meninggalkan sari-sarinya. Ini masih dalam kondisi cair. Ketika dicetak didinginkan jadi padat. Oh, berarti yang tepat yang ini. Membuat garam tradisional. Ini prosesnya menguap ya. Karena air laut dijemur, airnya menguap, menyisakan garam-garam, butiran-butiran garam. Berarti airnya menguap. Jadi salah. Membuat pola batik. Nah, hati-hati ya. Ini banyak yang terjebak di jawaban D. Kalau membuat pola itu pakai pensil. Nah, baru pola ya. Tapi kalau mencanting, nah itu boleh, bisa membeku. Tapi ini kan membuat pola. Salahnya di sini. Kalau di sini diganti mencanting, wah, jawabannya bisa jadi 2. Ya. Tapi ini yang tepat adalah B, membuat gula dari nira. Karena membeku. Lanjut 27. Pada proses daur air terjadi perubahan wujud. Nah, daur air itu seperti ini.
Air yang ada di permukaan bumi terkena panas matahari akan menguap. Wah, penguapan. Uap naik ke atas terkena udara dingin akan mengembun. Oh, mengembun. Habis menguap mengembun. Oke, jawabannya. Ya. Oke, lanjut. Apa masih tersambung dengan Pak Jarot? Halo. Oke. Berikutnya 28. Air yang terlalu panas tidak boleh langsung dituangkan dalam gelas. Karena apa? Nah, karena bisa pecah ya. Kenapa kok bisa pecah? Gelas pecah karena penyusutan tidak merata. Ingat, panas itu bukan menyusut, tapi memuai. Ini yang salah di sini. Gelas biasa pecah karena memuai tidak merata. Pemuainya tidak merata. Oke, jawabannya nih. Pak, maksudnya gimana Pak? Kok pemuainya tidak merata Pak? Jadi gini loh. Ini Pak Jarot gedein ya gelasnya ya. Gelas itu kan ada dua permukaan. Permukaan yang permukaan yang ada di dalam dan permukaan yang ada di luar. Ketika kamu memasukkan air panas, yang terkena air panas kan permukaan yang ada di dalam. Nah, permukaan yang di dalam ini akan memuai terlebih dahulu dibandingkan permukaan yang ada di luar. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbedaan pemuaian atau pemuaian tidak merata. Gitu. Yang di sini sudah memuai tambah panjang, tapi yang sini belum. Jadi retak deh. C berarti salah. Gelas biasa retak karena semua bagian gelas menyusut. Bukan menyusut, kalau terkena panas itu berarti memuai. Ingat ya, memuai terkena panas, menyusut terkena dingin. Berarti salah. Gelas biasa retak karena semua bagian gelas memuai bersamaan. Nah, salah lah. Yang terkena panas kan dalam dulu gitu. Nah, ada yang punya ide nggak ketika kalian bikin susu panas, bikin kopi panas, teh panas, biar gelasnya tidak pecah ketika dituang air panas gimana? Yuk, ada yang mau sharing? Pak Jarot minum dulu. Oke, sip, tepat. Berarti sudah pengalaman itu ya. Oh, bener. Jadi gini ya, seperti temanmu tadi. Jadi ketika kamu mau menuangkan air panas, contohnya kamu bikin teh ya, atau bikin susu aja, susu bubuk. Kamu masukkan dulu susunya. Kamu masukkan dulu gulanya. Kamu masukkan kemudian sendoknya. Sendok. Kenapa? Ketika air panas dituangkan, panasnya akan berpindah sebagian ke sendok, berpindah ke susu, berpindah ke gula. Itu yang akan mengakibatkan gelas tidak 100% menerima panas, gitu loh. Jadi jawabannya itu ya, bener ya. Memasukkan sendok dulu Pak, atau tuangkannya di pas sendoknya itu ya. Pak, kalau saya nggak gitu Pak, kalau saya pakai gelas yang tebal Pak, itu juga bisa ya. Ada yang beberapa gelas tipis, gelas tebal ya. Lanjut, 29. Kelas 6 melakukan percobaan memanaskan 4 batang bahan berbeda. Batang 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya ini ada api, terus ada 4 bahan, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian di ujungnya diberi apa nih, bahan benda. Pada ujung batang tidak dipanaskan, diberi mentega. Ini beri mentega. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, yang nomor 1 dan nomor 4 itu meleleh. Ini meleleh. Aduh, maaf ya, rempong. Ini meleleh. Berarti kalau meleleh itu sebagai apa? Oh, konduktor yang baik. Ini juga konduktor yang baik. Kalau ini tidak, balik ya, maaf. Ya ampun, ini nih kurang konsentrasi nih. Kalau yang meleleh, berarti konduktor. Ini juga konduktor. Kalau tidak meleleh berarti kan
Menghambat berarti isolator. Oke, berarti yang mana? Semua batang bersifat isolator, salah. Tidak semua. Semua batang bersifat konduktor, salah. Batang 1 dan 4 konduktor, oke. Batang 2 dan 3 isolator, oke. Yang benar ini kebalik ya. Kebalik. 30. Perpindahan panas pada waktu mengadu air panas. Nah, ini ada gelas, terus ada sendok. Rasa gambar tadi. Nah, perpindahan panas saat waktu mengadu air panas dengan sendok. Ini gimana tuh? Air panas dengan sendok. Dengannya 2 kali nggak efektif nih. Kok jadi bahasa Indonesia? Dengan melihat air yang diaduk pada sendok dan pada uap air, ada uapnya di atas permukaan air secara berurutan terjadi perpindahan panas secara gitu. Jadi ketika mengaduk dengan sendok air panas, ada uapnya, ada sendoknya. Nah, terjadi perpindahan panas secara apa aja? Secara urut. Yang pertama nih, air yang diaduk. Air yang diaduk berarti konveksi ya, karena benda cair ya, konveksi. Pada sendok benda padat berarti konduksi. Pada uap tugas berarti konveksi. Berarti jawabannya konveksi, konduksi, konveksi. Konveksi, konduksi, konveksi. Berarti nih 31. Ya ini udah ada gambarnya. 31. Perhatikan hal berikut. Perpindahan panas. Oke. Menghangatkan anak ayam. Ini radiasi kena, jelas. Panas merambat pada alat masak. Alat masak itu benda padat berarti konduksi. Menjemur pakaian, radiasi, pakai matahari kan panasnya. Tangan yang didekatkan ke lampu merasa hangat, radiasi lagi. Asap tugas berarti konveksi. Berarti jawabannya 1, 3 yang sama ya, 4. 1, 3, 4. Berarti nih gitu ya. Ini masih soal yang mudah. 32. Pengaruh gaya gravitasi pada kegiatan seperti pada gambar apabila jalan menurun. Nah, ketika ini jalannya menurun, kalian tidak kalian rem, maka kecepatannya akan bertambah. Jadi apa? Mengubah bentuk, salah. Pak, mengubah bentuk Pak, lawang nabrak Pak, sepedanya jadi berubah. Nah, itu kan beda lagi ceritanya. Jadi salah. Menghambat gerak benda, salah. Kalau direm baru kan, tapi nggak direm nih. Mengubah arah gerak benda, salah. Kan nggak dibelok-belokkan. Nah, yang benar apa? Mengubah kecepatan gerak benda. Yang tadinya lambat, ketika turunan ada gaya gravitasi jadi cepat. 33. Hubungan gaya dan gerak. Hubungan gaya dan gerak pada kegiatan tersebut. Ini tarik tambang ya, yang kemarin pas perayaan HUT RI di sekolahan ada tarik tambang toh. Nah, gaya gesek tidak mempengaruhi posisi keduanya. Ya salah. Ketika gaya geseknya, contohnya A dan B. Ketika A ini dikasih minyak atau dikasih oli, kira-kira menang yang mana? Halo? Menang yang B. Kenapa? Karena di sini ada gaya gesek yang besar, akibatnya si anak ini bisa menggenggam erat tali. Tapi kalau yang si A karena dikasih minyak jadi licin, dia mau narik lepas terus gitu loh. Paham ya? Halo, masih terhubung dengan Pak Jarot? Oke, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Gaya otot keduanya dapat mengubah bentuk benda. Ini tidak ya. Gaya otot walaupun ketika ini ditarik dengan kencang, ditarik pakai mobil, ini akan putus, kan mengubah bentuk Pak. Tapi kan kalau hanya yang menarik 2 orang anak yang berlawanan, tali yang besar ini tidak akan terputus, maka tidak akan mengubah bentuk ya. Berikutnya, semakin besar gaya otot, ketika nariknya semakin kuat akan mudah menarik lawan. Wah, ini ketika kira-kira ini tubuhnya besar mana? Besar nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ya. Berarti ketika dia mengeluarkan semua kekuatannya akan lebih mudah menarik nomor 2 karena dia mempunyai kekuatan yang lebih kecil. Jadi jawabannya C.
Kalau D salahnya pengaruh gaya gravitasi pada orang sebelah kanan lebih besar. Enggak ya. Gaya gravitasi sama. Gravitasi adalah gaya tarik bumi, mempunyai gaya yang sama antara anak satu dan anak yang kedua. Jadi jawabannya C. Lanjut 34. Perubahan energi pada jam digital. Nah, jam digital itu jelas ya. Kalau di sini nggak ada kabel, ada stop kontaknya, berarti ini pakai baterai. Sumber energinya batu baterai. Berarti energinya adalah kimia. Listriknya salah. Kimia menjadi energi cahaya. Lah, hati-hati di sini. Ini kurang tepat. Kalau jawabannya yang tepat D. Kalau di sini nggak ada, ini bisa jadi jawaban ketika D nggak ada. Paham ya Mas Pak Jarot? Jadi pertama itu kimia dulu. Kimia diubah jadi listrik. Jadi energi listrik dulu. Baru jadi energi cahaya. Berarti yang bener nih. Hati-hati ya, kejebak ini karena di sini nggak ada listriknya. Tetap diubah ke listrik dulu. Tapi kalau ini nggak ada, diganti opsi yang lain, ini bisa jadi jawaban. Dengan catatan D-nya dihilangkan, gitu ya. Tapi karena D-nya ada, berarti jawabannya D. Lanjut nomor 35. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil itu energi yang dihasilkan dari pelapukan benda-benda fosil seperti makhluk hidup, manusia purba, hewan purba, terus ada tumbuhan-tumbuhan purba, itu fosil ya. Sisa-sisa makhluk hidup yang terpendam berjuta-juta tahun di perut bumi, itu fosil. Biasanya dari minyak bumi ya. Minyak bumi ataupun batu bara yang ditambang. Cara mengambilnya ditambang. Maka energi alternatif yang berupa aliran air, nah ini aliran air, ini energi alternatif. Masih ingat atau alternatif itu apa? Alternatif itu pengganti, dimanfaatkan sebagai objek wisata. Oke, objek wisata itu bisa dimanfaatkan, tapi karena di sini pertanyaannya tentang energi, berarti nggak ada hubungannya objek wisata dengan energi, jadi salah. Olahraga arung jeram. Sungai itu bisa dimanfaatkan sebagai olahraga arung jeram, tapi kalau dihubungkan dengan atau dikaitkan dengan energi alternatif, ini nggak ada hubungannya. Pemakaian listrik mikrohidro lah. Kayak apa Pak mikrohidro? Nih loh, ini mikrohidro ya. Aliran airnya diarahkan di turbin atau baling-baling, baling-balingnya berputar. Terus dinamonya ikut berputar, akhirnya menghasilkan energi listrik. Sarana irigasi ini juga tidak ada hubungannya dengan energi. Lanjut 36. Perhatikan gambar berikut. Ini ada satu magnet, terus dipatahkan, dipotong, terus dipotong jadi 4, terus balik lagi jadi 2 jadi 1, disambungkan lagi. Nah, ini artinya apa? Bahwa magnet mempunyai sifat kutub tidak senama tolak menolak. Salah ya. Masa kutub tidak senama tolak menolak? Nah, bukan kayak gitu. Kalau kutub tidak senama tolak menolak, berarti gambarnya cuma satu aja. Gambarnya seperti ini. Ini utara, ini selatan. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat yang mana Pak? Menunjukkan arah utara dan selatan. Ini salah. Kalau menunjukkan arah utara dan selatan biasanya ada magnet bebas. Ketika magnet itu diikat dengan sebuah tali, maka dia akan menunjukkan utara dan selatan. Salahnya di situ. Menembus benda tipis. Nah, ini juga salah. Tidak ada benda tipisnya di sini. Tidak diperlihatkan benda tipis. Jadi jawabannya mempunyai 2 kutub. Nah, ketika magnet itu dipatahkan, dipecah, maka serpian ini tadi, serpian magnet itu akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Maksudnya seperti itu. Ya, kamu punya magnet batam, coba kamu belah jadi 2. Masing-masing bagian akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Oke ya. Kalau ini nggak ada, ini bisa jadi jawaban. Catatannya ini nggak ada, tapi jawabannya ini yang
D. Yang lebih tepat D. Lanjut 37. Jika saklar S1 dibuka itu berarti tidak bisa mengalir ya. S1 itu mana ini ya? Nih. Berarti tidak bisa lewat sini. Dan saklar S2 ditutup, disambungkan, maka keadaan lampu ya gampang. Ini ingat ya. Listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi mengalirnya ke sini. Set. Oke, bisa toh? Bisa lewat sini? Bisa. Berarti nyala. Set lewat atas, set. Oh, berarti ini nyala. Set. Yang ini juga bisa nyala. Yang nggak bisa nyala mana? Yang ini. Mau lewat sini nggak bisa. Berarti yang mati nomor 1. Kalau mengerjakan soal nomor 37 tentang rangkaian listrik ini, kalian cari lampu yang mati, itu akan lebih mudah. Yang mati mana Pak? Yang mati L1. Ya udah. Nah, masukkan ke opsi jawaban. Lampu L1 mati, padam. Oke, ini bener. Sedangkan yang lainnya menyala. Ya udah. Salahnya di mana? Lampu 2 mati, enggak. Yang mati hanya lampu 1. Lampu L1 mati dan lampu L1. Nah, ini salahnya di sini. Ini salahnya di sini. Oke, paham ya? Jadi lebih mudah mencari lampu yang mati. Paham ya? Lanjut nomor 38. Jika pembuatan magnet seperti pada gambar, maka yang akan terjadi, nah ini perlu kita perhatikan dulu ya. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Agar bisa menempel, bersentuhan, berarti ingat kutub tidak senama saling tarik menarik. Berarti ini S. Ini S. Duduk geden. Maaf. Tak ganti yang lebih kecil dulu. Kalau ini S, ini U, berarti ketika agar besi dan magnet tertarik, berarti ini nanti akan jadi S. Ini jadi U, jadi kebalikannya ya. Karena kutub tidak senama kan tarik menarik. Ini S. Ya Allah. Ini lah. S, ini U. Oke, itu ya. Intinya sifat magnet kutub tidak senama tarik menarik. Nah, sekarang masukkan ke opsi jawabannya. Opsi jawabannya mana? Opsinya yang A dan C kutub utara. A dan C salah. Ini salah. A dan C kutub selatan. A dan C oke, bener sampai sini. Sedangkan B dan D kutub utara. B dan D kutub utara. Oke, jawabannya ini. A dan D kutub utara. A dan D salah. A dan D kutub selatan. A selatan, D selatan salah. Oke. Itu ya. Ini salah. Lanjut nomor 39. Nah, ini hati-hati. Konsepnya seperti ini. Ketika luas permukaannya itu semakin besar, nadanya semakin rendah. Nadanya semakin rendah. Ini luas permukaan. Ketika luas permukaannya semakin kecil, maka nadanya malah semakin tinggi. Ini nadanya kebalikan ya, hubungannya kebalikannya, berkebalikan. Nah, jadi yang mana ini? Nah, ini kan kecil, ini kan luas permukaannya kecil, berarti ini akan nadanya akan lebih tinggi dibandingkan yang ini, berarti ini akan lebih rendah. Jadi mana? Bambu nomor 1 menghasilkan suara paling rendah. Nomor 1 salah. Bener ya, maaf. Bambu nomor 1 menghasilkan, oh iya bener. Bambu nomor 4 menghasilkan suara paling rendah. Ini salah, harusnya paling tinggi karena luas permukaannya kecil. Nah, bambu nomor 3 lebih tinggi. Bambu nomor 3 lebih tinggi suaranya daripada nomor 4. Salah, harusnya lebih rendah. Salahnya di sini. Bambu nomor 2 lebih tinggi suaranya daripada bambu nomor 3. Ini salah, harusnya lebih rendah. Oke. Lanjut 40. Sumber bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi. Ini salah satu alat musik pukul. Nah, benda itu bisa berbunyi ketika benda itu bergetar. Gitu ya. Kamu nggak ngomong, karena pita suaramu nggak bergetar, maka nggak akan mengeluarkan suara. Ketika kamu ngomong, pita suaramu bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, kalau ini alat musik pukul, ini alatnya. Yang dipukul yang mana? Yang dipukul di nomor 2. Ini loh. Bilah besinya ini loh. Bilah logamnya ini dipukul. Maka yang menghasilkan bunyi nomor 2.
Kalau yang ini hanya ruang resonansi, mengatur tinggi rendahnya nada. Kalau di sini Pak, ini nggak dipukul ya, tapi ketika ini dipukul juga akan menghasilkan bunyi loh, gitu ya. Tapi sesuai dengan konsep alat musik pukul, karena yang dipukul adalah bagian bilah logamnya, berarti yang menghasilkan bunyi nomor 2. Kalau gitar yang menghasilkan bunyi ya pada senarnya, gitu. Kalau biola yang menghasilkan bunyi ya pada senarnya juga. Lanjut, sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar ini gampang ya. Yang tadinya lurus, malah tingkong, patah, dibiaskan. Oke, menembus benda bening. Oke, jawabannya nih. Kita bisa melihat karena ada benda bening, nih akuarium ya. Menembus benda bening, oke, diuraikan, nggak ada pelangi, berarti nggak diuraikan. Merambat lurus, oke, dipantulkan, nggak ada yang dipantulkan. Kalau dipantulkan berarti gini, set. Nah ini dipantulkan. Diuraikan, nggak ada. Oke, jawabannya 42. Apakah masih terhubung dengan Pak Jarod? Halo. Oke, lanjut. Contoh pemanfaatan sifat cahaya dapat dibiaskan. Ingat ya, dibiaskan. Berarti penglihatanmu dikelabui. Ya, penglihatanmu dikelabui, ditipu. Yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya panjang jadi pendek, yang tadinya dalam jadi dangkal, yang tadinya lurus jadi bengkok. Itu berarti dikelabui, dibiaskan. Memajang dagangan dalam lemari etalase. Lemari etalase itu biasanya terbuat dari kaca. Berarti apa? Menembus benda bening. Salah berarti. Memasang lampu spion cermin. Cermin itu memantulkan, berarti dipantulkan. DP. Reflektor pada lampu senter dapat mengumpulkan cahaya. Ini juga dipantulkan. Nah, yang terakhir berarti jawabannya ikan cupang dalam akuarium berbentuk botol. Nah, kan sekarang lagi ngetren ya ikan cupang itu ya. Sekarang harganya lagi naik loh. Nah, di sini ada ikan cupang. Nah, kalian bisa melihat ikan di dalam botol. Nah, ini bisa sebenarnya bisa menembus benda bening. Tapi ikan cupang yang ada di dalam botol yang tadinya kecil, ketika dimasukkan ukurannya kok jadi lebih besar. Nah, kan dibiaskan, dikelabui. Berarti jawabannya D, itu ya. Lanjut, 43. Sumber daya alam berikut yang termasuk dapat diperbaharui. Nah, kata kuncinya diperbaharui, dapat diperbaharui. Ketika habis bisa dihasilkan lagi. Nah, bisa diproduksi lagi. Ini biasanya dari makhluk hidup, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, gitu ya. Kalau dari bahan tambang itu biasanya tidak bisa. BT, bahan tambang itu tidak bisa. Biogas yang depannya pakai bio itu dari makhluk hidup, ya. Berarti bisa. Spiritus bisa. Vaselin yang nggak bisa, salah. Biogas oke. Terpentin itu dari pohon pinus, cairan dari pohon pinus. Serat nilon itu nggak bisa. Dari minyak bumi juga ini nggak bisa, salah. Minyak kelapa sawit oke, minyak sawit oke, bener. Biosolar ada bionya, dari pohon jarak biasanya. Mutiara itu dari kerang ya. Oh, kerang itu makhluk hidup, oh berarti bener. Serat katun oke, dari tumbuhan. Kesuburan tanah oke, bisa. Antransit, nah ini batuan ya, ini batu bara. BB, batu bara, berarti salah. Jawabannya berarti C. 44. Singkong dapat dimanfaatkan untuk membuat, nah, singkongi ketela pohon tadi ya. Tepung maizena itu apa? Tepung maizena itu tepung jagung, oh ya, tepung yang terbuat dari jagung. Oh, lupa Pak Jarod. Nah, berarti salah ya. Biodiesel itu biosolar, itu dari pohon jarak biasanya, atau dari minyak kelapa. Nah, mungkin di rumahmu sering menjumpai di lingkunganmu ada pengepul minyak jerantah. Minyak jerantah itu minyak yang setelah digunakan menggoreng itu loh, kan warnanya coklat hitam loh. Nah, itu dikumpulkan, diolah, bisa jadi biodiesel.
Nah, tapi yang di sini ditanyakan apa? Singkong. Tepung tapioka. Tapioka oke, dari singkong bener. Bioetanol lah ini juga bener, bioetanol. Ini bisa dijadikan singkong, bisa dijadikan bioetanol. Ini bener. Ini salah. Tepung terigu, jenenge namanya juga terigu ya. Jadi dari apa? Dari gandum. Ini tau. Nah, ini salah, jelas. Biofuel benar bisa, tapi yang salah di tepung terigunya. Tepung tapioka oke, biosolar. Biosolarnya nggak bisa ya. Biosolar tuh nih ya, jarak atau minyak kelapa, minyak goreng itu bisa. Jawabannya B. Lanjut 45. Penambangan pasir di sungai menggunakan alat berat dapat merusak lingkungan sekitar. Namanya kayak gini. Ini di Kulon Progo ya, Sungai Progo ini. Nah, ini juga sama. Ini pakai diesel ya, disedot ya. Disedot langsung masukkan. Nah, ini juga bisa merusak lingkungan. Pertanyaannya, penambangan pasir di sungai menggunakan alat berat seperti bego dapat merusak lingkungan karena menyebabkan tebing sungai mudah longsor. Nah, ini bener ya. Nah, yang paling tepat ini. Ketika ini dikeruk dalam, ini kan kalau tidak ditanami tumbuhan itu bisa longsor kan dan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, yang tepat ini. Dia kenapa salah? Penyempitan daerah aliran sungai. Sebenarnya tidak jadi sempit, malah jadi lebar nih loh. Kan jadi lebar nih loh. Bahkan nanti bisa jadi dalam juga. Ketika pasir-pasirnya ini diambil semua, kan jadi lebih dalam nanti dan lebih lebar. Nah, ini salah satu bentuk positif ya. Nah, dampak positif. Pencemaran air di sekitar sungai. Airnya tidak tercemar ya, karena dia tidak membuang limbah. Pak, solarnya bocor, Cak. Pak, yo. Ceritanya bukan seperti itu ya. Ceritanya ketika diambil dengan alat berat, apa dampak negatifnya? Jadi salah, ini salah. Mempengaruhi kesuburan tanah. Nah, ini juga kurang tepat ya. Biasanya kan di sungai-sungai kan nggak ditanami tanaman ya. Kalau ditanami tanaman nanti hanyut ya. Walaupun di beberapa sungai yang sudah dangkal itu tepi-tepinya itu ditanami, tapi ini tidak mempengaruhi. Jadi yang paling tepat, tebing sungai mudah longsor. Contohnya di Sungai Babarsari. Kemarin anak kelas 6 yang dulu itu ya, Pak Jarod dan Pak Bambang itu biasanya ketika kemah, setelah kemah itu kan tendanya kotor. Nah, itu anak kelas 6 sambil refreshing itu diajak ke Sungai Babarsari yang jembatan itu loh. Yang arah mana ya itu? Yang arah utara. Nah, itu di sana kan ada tebing loh. Tebingnya itu kadang ya longsor juga sih. Karena tidak ada pohon-pohon. Nah, di sana kelihatan sekali ada tebing. Ketika nanti di sana diambil pasirnya dengan menggunakan alat berat, biasanya nanti bisa longsor. 46. Apabila tahapan daur air nomor 3. Nomor 3 itu yang mana nomor 3? Mana yang nomor 3 itu? Oh, ini ya. Berarti pas apa nih? Kondensasi ya. Pas tahapan kondensasi atau pengembunan terganggu karena suhu yang tinggi, maka yang akan terjadi, ingat, kondensasi pengembunan itu karena suhu dingin. Jadi uap air yang naik ke atas terkena udara dingin, maka berubah jadi awan atau mengembun. Tapi kalau di sini suhunya tinggi, kan udaranya jadi nggak dingin. Jadi apa dampaknya? Nah, ini musim kemarau semakin panjang. Kenapa? Uap airnya naik, tapi tidak ada proses kondensasi, maka tidak tercipta awan. Kalau tidak ada awan, berarti tidak akan hujan. Hujan deras disertai badai, ini salah. Banjir di daerah hilir. Ini karena proses nomor 4 dan nomor 5 terganggu. Penguapan air berkurang. Nah, ini salah juga. Jadi jawabannya yang paling tepat A. 47. Wah, gampang banget nih. Hati-hati ya kalau kayak gini. Ini gampang, jangan sampai salah. Kalian urutkan dari Merkurius sampai Neptunus. Tapi urutannya yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu ya. Nah, jadi ketika dibolak-balik nggak akan bingung.
Nomor satu berarti bumi, nomor 2 Uranus, bumi dan Uranus. Nah, jangan sampai salah. 48. Planet yang memiliki skala rotasi. Skala itu apa tuh? Skala itu waktu ya. Waktu. Memiliki waktu rotasinya lebih lama, berarti rotasinya itu lebih lama daripada skala revolusinya. Ada planet yang kayak gitu. Kan kalau rotasi kan berputar pada porosnya. Kalau revolusi berputar mengelilingi matahari. Nah, itu planet apa? Planet Venus. Venus memiliki ciri yang paling banyak ya. Contohnya planet paling panas, paling terang, terus rotasinya berlawanan dengan planet yang lain, terus kemudian bintang timur, bintang barat, bintang senja, bintang fajar, rotasinya lebih lama daripada revolusinya. Banyak nih, paling banyak cirinya nih. Berikutnya 49. Nah, ini gerhana ya, udah masuk gerhana. Ingat, kalau membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan, itu kalian lihat yang di tengah dulu. Yang menutup itu siapa? Ingat, walaupun di sini nggak ada keterangan, ingat, yang paling besar itu matahari, setelah itu bumi, baru yang paling kecil adalah bulan. Dilihat dari ukurannya. Berarti yang di sini yang tengah siapa? Bulan. Nah, ketika yang di setengah bulan yang menutupi cahaya matahari itu bulan, maka di situ adalah gerhana matahari. Berarti ini GM. Gerhana matahari. GM apa? Yang ditanyakan adalah huruf P, posisi di P. Pas di apa nih? Pas di umbra. Pas di umbra, berarti gerhana matahari total, GMT. Gerhana matahari total. Terakhir, halo, bangun. Nah, nomor terakhir nih, tinggal nanti dapat skor berapa ya, nanti dihitung, kasih tahu cara ngitungnya. Terakhir, perhatikan tabel berikut. Ada peristiwa terjadinya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari dan lain sebagainya. Pertanyaannya, revo, ingat revo itu waktunya lama ya, cari yang waktunya lama. Kejadian-kejadian yang ada di bumi yang waktunya lama itu dampak dari revo ya. Kalau rota waktunya singkat. Terjadinya siang malam, nah ini kan singkat, nanti beberapa jam ke depan kan sudah malam, jadi kan waktunya singkat. Berarti apa nih? Rotasi. Gerak semu tahunan berarti lama. Di sini revo. Perubahan musim juga lama. Sekarang masuk musim hujan, mungkin sebulan 2 bulan lagi masuk musim kemarau, jadi waktunya lama. Perbedaan lama, ada kata-kata lama, berarti revo. Penggembungan di daerah, ini rota jelas. Nah, jadi jawabannya apa? Nomor 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk mengetahui nilaimu, kan soalnya 50, ya kan? Benar berapa? Kalau benar 50, ya tinggal dikali 2. Berarti nilainya nanti 100. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, ingat LJK-nya diserahkan ke orang tua karena besok mau dikumpulkan ya. Oke, Pak Jarod akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.